Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Maharani Nurza Fitroti akan membahas perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Jepang dalam mata kuliah perbandingan pendidikan. Kemudian yang saya akan bahas pertama adalah sistem pendidikan di Jepang, sistem pendidikan di Indonesia, yang ketiga perbandingan sistem pendidikan di Jepang dan sistem pendidikan di Indonesia, kemudian kesimpulan. Kemudian bagaimana sistem pendidikan di Jepang? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian pendidikan di Jepang ada tiga. Pertama, pendidikan formal. Dan yang kedua adalah pendidikan moral. Ketiga adalah pendidikan seumur hidup. Kemudian pendidikan formal yaitu pendidikan yang berada di sekolah. Kemudian pendidikan moral adalah yaitu sistem pendidikan yang dibangun dari rumah. Ketiga, pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Jadi semua pendidikan formal, moral, dan seumur hidup ini berbeda karakteristik. Kemudian ada dua sistem pendidikan di Jepang, yaitu sekolah negeri Jepang Koritsugaku yang di hari Senin sampai Jumat, kemudian Shiritsugaku sekolah swasta di Jepang yang dipegang oleh badan hukum dari hari Senin hingga hari Sabtu. Ini adalah dua sistem di persekolahan di Jepang. Kemudian tahun ajaran di Jepang mengikuti 3 musim, yaitu pertama musim salju, yang kedua musim semi, dan yang ketiga dalam keadaan musim panas. Kemudian taman kanak-kanak ya, Yushin, sekolah dimulai pukul 7 sampai 7 malam. Ini hanya untuk orang tua yang bekerja. Kemudian yang kedua ada sistem taman kanak-kanak yang disebut dengan Hokkion, yaitu sekolah yang dimulai pukul 8.50 sampai jam 13.30, diperuntukkan untuk kedua orang tua yang tidak bekerja. Dan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Nah, pertama adalah pendidikan nasional adalah sistem pendidikan di Indonesia. Jadi sistem pendidikan nasional yaitu sistem dengan memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah keterampilan kognitif, serta membina sikap positif kepada peserta didik sejak dini. Jadi orientasi nilai pendidikan nasional pertama adalah kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga adalah rasa tenggang rasa. Pendidikan di Indonesia, jenjang pendidikan di Indonesia adalah PAUD yang dimulai dari sejak umur 0 sampai 6 tahun, kemudian sekolah dasar selama 6 tahun, SMA selama 3 tahun, dan diteruskan D3, S1, S2, S3, dan sekolah spesialis untuk ke jenjang yang menjurus dan lebih luas pendidikannya. Apa perbedaan sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia? Yaitu adalah yang pertama adalah jam sekolah. Jadi jam di Jepang masuk mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore. Sedangkan di Indonesia mulai pukul 7.15 hingga 15.05 menit. Di Indonesia lebih lama 1 jam, dan di Jepang itu jika terlambat mereka akan membuat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Namun kalau di Indonesia dihukum berdiri di tiang bendera atau dan lain sebagainya, atau seperti menyebut rumput dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan dalam etika kedisiplinan. Di Jepang murid baru mengikuti ujian mata kuliah adalah di umur 4, di grade 4, setara dengan anak berumur 10 tahun.
Kemudian, jika di Indonesia, kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi karena anak mulai jenuh karena studinya panjang. Bidang studi di sekolah di Jepang lebih banyak materinya jika Indonesia lebih di Jepang itu lebih simpel, maka anak lebih fokus. Sedangkan Indonesia materinya lebih banyak dan harus dikuasai seluruhnya. Jadi anak dominan lebih jenuh untuk belajar. Kemudian pola pikir siswa. Di Jepang, anak dibiasakan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving, berpikir lebih kritis dalam proses pembelajaran. Sedangkan di Indonesia, anak dibiasakan menghafalkan pelajaran oleh guru di sekolah. Ini adalah pola pikir siswa di antara Jepang dan Indonesia. Jadi Jepang itu lebih mendidik dalam menyelesaikan problem solving, ya, menyelesaikan masalah. Kemudian transportasi. Jika di Jepang, murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah karena lebih sehat menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Sedangkan di Indonesia, murid dibiasakan ke sekolah menggunakan motor atau mobil. Seperti mereka lebih dominan gengsi, tidak mementingkan kesehatan. Itulah Indonesia. Kemudian perlengkapan sekolah. Nah, di Jepang memasuki kelas saja menggunakan sepatu khusus. Jadi sudah disediakan di sekolah agar kotoran yang di luar tidak masuk ke dalam lantai kelas. Siswa juga menggunakan tas yang diberikan sekolah. Jadi tidak ada yang beda, semuanya sama. Jika di Indonesia, anak-anak terbiasa menggunakan barang-barang mewah untuk pergi ke sekolah, atau itu memperlihatkan kelas anak-anak mana yang kaya ataupun yang kurang. Itu pendidikan dalam perlengkapan sekolah. Kemudian menu makanan siang. Nah, menu makanan siang di sekolah Jepang itu memakan makanan sesuai sama menunya dengan guru dan anaknya. Apa yang makan, apa yang diminum sama dengan gurunya di dalam kelas. Indonesia makan makanan yang disukai yang dibawa. Nah, seleranya. Di Indonesia anak-anak bisa dengan bebas membawa makanan dari rumah atau jajanan sekolah. Kemudian kebersihan di sekolah. Di Jepang tidak ada namanya petugas kebersihan. Mereka setiap jam 3 sore pulang sekolah langsung membersihkan kelasnya. Di Indonesia masih membutuhkan pekerja. Seragam sekolah. Di Jepang anak laki-laki menggunakan seragam seperti militer, perempuan seperti pelaut. Anak Indonesia memiliki beragam baju seragam berbeda-beda seperti merah putih, batik, dan pramuka. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem pendidikan Indonesia lebih mengedepankan kekayaan kognitif peserta didik seperti nilai akademis, nilai ujian, nilai ulangan. Aspek efektif kognitif hal ini perlu ditingkatkan lagi dalam Indonesia. Sedangkan pendidikan Jepang merupakan sistem pendidikan yang unggul, memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa ditiru oleh negara lain. Karena mereka memperhatikan aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik, sopan santun, tata krama, kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai norma sejak dini. Ini perbedaan kesimpulan dari sistem pendidikan Indonesia dan sistem pendidikan di Jepang.